Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah video pembelajaran terkait dengan studi kasus dari optimasi torsi pada motor listrik. Jadi pada studi kasus ini memang tidak akan seperti real case ya atau kasus nyata ya, tapi ini hanya sebuah penyederhanaan kasus yang digunakan untuk educational purposes ya atau tujuan pembelajaran saja ya. Jadi di sini kita akan belajar bagaimana cara melakukan turunan, perkalian titik dan juga perkalian silang. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya aplikasi dari case study ini dengan menggunakan MATLAB untuk mengoptimasi nilai torsi dari perhitungan yang kita lakukan. Selamat menyimak. Berikut ini adalah model ya dari sebuah motor listrik. Sebenarnya ini tidak akan saya jelaskan sekarang, ini hanya sekedar pengetahuan saja bahwa ternyata motor listrik itu bisa dimodelkan dengan sebuah rangkaian seperti ini. Yang tadi di atas pertama ada medan magnetik di sini yang akan memutar si rotor, ada gaya torsi dan ada putaran. Kemudian di sini ada lilitan dan ada resistor. Nanti ini adalah pemodel dari motor listrik. Namun pada case tadi ini kita tidak akan membahas tentang ini, namun ini hanya sekedar menunjukkan saja bahwa pada motor listrik itu terjadi putaran yang diakibatkan adanya medan magnetik di sini. Untuk skenario bebas sebenarnya sih ya. Jadi nanti masing-masing kelompok Anda silakan membuat skenario sendiri ya, bebas. Kalau di sini saya mencoba mengambil sebuah skenario, walaupun sebenarnya nggak sebenarnya juga sih ya. Ini cuma skenario pura-pura bahwa Anda disuruh untuk mendesain sebuah motor listrik yang akan digunakan pada tangan robot. Jadi tujuan kita adalah untuk mengoptimasi dimensi motor dan konfigurasi dari lilitannya untuk memaksimalkan torsi yang diproduksi oleh si motor listrik tersebut. Ada beberapa asumsi yang akan kita gunakan pada contoh kasus ini. Yang pertama adalah, jadi kita mengasumsikan bahwa operasi motor tersebut hanya bergerak pada dua dimensi saja. Ya aslinya sih bisa 3 dimensi ya, karena motor kan biasanya bisa ke X, Y, Z, Y, dan segala macamnya. Tapi dalam kasus ini kita mengasumsikan hanya 2 dimensi saja. Oke. Dan sekarang kita akan memaksimalkan torsi, sementara kita akan membuat beberapa parameter motor itu dalam kondisi yang konstan. Jadi kita mengasumsikan bahwa beberapa parameter motor itu konstan, sementara kita akan memaksimalkan torsinya. Ya dalam real case-nya sih, waduh, yang namanya optimasi motor itu banyak banget parameternya. Tapi dalam konteks ini kita sederhanakan. Dan juga disclaimer dulu bahwa case tadi ini disederhanakan dan tidak digunakan untuk aplikasi yang nyata atau aplikasi di lapangan. Jadi ini hanya sebagai untuk tujuan pembelajaran saja. Nah, nanti kalian setiap kelompok silakan menentukan 3 parameter ini. Parameter pertama adalah posisi rotor pada di motor listriknya. Rotor tuh yang ini nih, yang ini nih. Nah, ini rotor nih. Oke, di sini ada beberapa posisi. Pertama, dalam kondisi X atau dalam sumbu X, posisi rotor 3 cm. Dalam sumbu Y, posisi rotor 2 cm. Ini angka dari mana, Pak? Asumsi aja. Nanti silakan masing-masing kelompok mengubah-ubah angkanya ya. Ini diubah-ubah aja angkanya. Oke, kemudian medan magnetiknya itu sebesar 0,02 Tesla. Ini lagi-lagi asumsi. Ya, tidak ada dari mana perhitungannya, hanya asumsi saja. Lalu kemudian saya mengasumsikan bahwa arus melalui lilitan itu sebesar 1 ampere. Boleh diubah Pak? Boleh, silakan. Jadi 3 parameter ini, 3 data ini silakan diubah ya, masing-masing kelompok. Berikutnya adalah perhitungan medan magnetik dan gaya. Disclaimer dulu lagi ya. Jadi di sini kita membuat beberapa asumsi. Sebenarnya di realnya nggak ada. Cuma memang tujuan dari perhitungan ini hanyalah untuk mengajarkan kepada Anda tentang diferensial, ya, diferensial yang ada operator diferensial nablanya, dan tentang perkalian titik sama perkalian silang nanti di slide berikutnya. Itu aja. Jadi sebenarnya beberapa perhitungan ini kalau dalam real case nggak ada. Oke. Hanya sekedar untuk diferensial, perkalian titik dan perkalian silang. Oke, lanjut. Nah, kita asumsikan punya persamaan medan magnetik seperti ini. Ini dari mana, Pak? Nah, dari mana asumsi ya. Asumsi Anda bisa ubah-ubah nanti sesuai dengan keinginan kelompok Anda. Kalau bisa sih jangan sama kayak saya ya. Ini harus beda dengan saya. Nah, kemudian Anda setelah itu melakukan perhitungan gradien untuk medan magnetik ini dengan menggunakan operator nabla.
yang sudah saya jelaskan tadi di kelas ya. Nabla sama dengan do kosong per do X I tambah do kosong per do Y J plus do kosong per do Z K. Oke. Ini kita akan kalikan titik dengan B, sehingga muncullah do B per do X, do B per do Y. Do Z-nya mana Pak? Do Z-nya kita asumsi nggak ada, karena di sini cuma dua dimensi X dan Y. Oke. Nanti dapat seperti ini. Nanti ada di slide selanjutnya ya penjelasannya ya. Oke. Kemudian diasumsikan bahwa gaya pada lilitan itu dihitungnya pada sumbu X dan Y, Fx, Fy itu adalah I dot B. Ini adalah perkalian titik ya. Perkalian titik biasa. Oke. Nah, ya kalau perkalian titik biasa ya sudah. Walaupun ya tadi disclaimer lagi, dalam real case-nya ini nggak kayak gini. Tapi kita asumsikan aja ya, sekedar untuk belajar perkalian titik ya. I dot B. Oke. I dot B dan I dot B masing-masing kita kalikan dengan data yang sudah kita tentukan di awal. I-nya 1 ampere, B-nya 0,2 Tesla, dapat nilai sekian. Oke, ini ya. Oke, melanjutkan tadi dari perhitungan sebelumnya, bahwa kita sudah punya operator diferensial ya, atau nabla di sini. Yang ini, do per do X, I, do per do Y, J, do per do Z, K. Nah, kita akan masukkan B, fungsi B ke dalam nabla ini. Nanti jadi seperti ini. Jadinya adalah seperti ini ya. Jadi nabla dot B ya, seperti ini. Nabla dotnya artinya apa? Kita di sini memasukkan ya, tanda kutip memasukkan B atau medan magnetik ini ke dalam operator diferensial nabla, sehingga sama dengan yaitu adalah do per do B ya, do B per do X itu dalam fungsi I seperti ini, tambah do B per do Y dalam fungsi J, tambah do W per do Z dalam fungsi K. Seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah perkalian titik antara nabla dengan B. Namun karena di sini fungsinya hanya X dan Y saja, maka yang K atau yang Z kita coret. Kita coret yang ini. Seperti ini ya. Oke. Nah, setelah itu kita kopas lagi seperti ini. Tapi dengan catatan kita sudah coret tadi ya, yang K ya, atau yang Z. Nah, seperti ini. Nah, sekarang tinggal melakukan diferensial pada fungsi B terhadap X dan fungsi B terhadap Y. Ini saya tulis aja di sini biar lebih enak kelihatannya. Ini saya kopas. Seperti ini ya. Oke, dan ini seperti ini. Nah, saya kecilkan sedikit biar dia muat satu baris. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sehingga kita tinggal melakukan operasi diferensial parsial pada fungsi B. Hasilnya adalah kalau di diferensial terhadap X ya, pada X ini, maka fungsi Y kira-kira bagaimana? Berarti diferensial ini hanya berpengaruh pada fungsi X saja. Fungsi Y ini hanya dianggap sebagai bilangan skalar. Atau dengan kata lain, kalau diturunkan terhadap X bilangan skalar, hasilnya apa? Ya 0. Demikian pula yang ini. Ini adalah diferensial terhadap Y. Berarti diferensial ini hanya berpengaruh pada fungsi Y saja. Kalau ada fungsi X bagaimana? Berarti dianggap skalar. Kalau bilangan skalar diturunkan terhadap Y, ya berarti nilainya 0. Ya. Berarti ini saya tulis lagi di bawah ya. Seperti ini. Berarti tinggal kita punya 4x kuadrat dx jadi 8x
itu fungsinya vektor unitnya adalah I plus 3y kuadrat diturunkan terhadap y 6y dengan fungsinya adalah j. Oke. Nah, ini adalah proses diferensial operator pada fungsi b dengan hasil 8x i plus 6y j. Seperti ini ya. Oke, nanti ini kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita tentukan. Tapi sebenarnya sih kalau asli sih sebenarnya harus dimasukkan angka ya, tapi karena ini cuma sekedar studi kasus, jadi cukup sampai sini aja dulu ya. Nanti kalau ada kesempatan lain baru kita jabarkan lebih jauh terkait dengan fungsi b-nya ini. Sekarang kita melakukan perhitungan torsi ya. Nah, perhitungan torsi di sini sebenarnya sih lebih kompleks ya daripada yang ini ya. Namun karena memang ini case study saja, jadi saya membuat sebuah asumsi bahwa torsi pada motor listrik dapat dihitung dengan cara mengkalikan silang antara posisi rotor terhadap gaya lilitan. Nggak, hasilnya sih agak panjang ya, tapi kita sederhanakan aja. Oke, jadi di sini kita punya soal tadi di awal ya, bahwa posisi rotor itu ada pada 3 cm di X dan 2 cm di Y. Dikalikan silang atau cross dengan gaya pada sumbu X dan pada sumbu Y. Nanti ini masuk perkalian silang nih, cuma karena cuma dua komponen maka lebih sederhana. Ini nanti masuknya ke perkalian determinan matriks biasa. Ntar saya jelasin ya di video selanjutnya. Kemudian jadi torsi yang dikalkulasikan adalah pada 3 cm dan 2 cm adalah 3 kali 0,02 dikurangi 2 kali 0,02. Hasilnya adalah 0,02 Newton cm. Nah, sehingga pada konteks ini kita setelah menghitung torsi yang dihasilkan dari motor listrik pada posisi rotor 3 cm dan 2 cm dengan arus dan medan magnetik yang sudah ditentukan. Pada aktualnya yang sudah dijelaskan juga di sini, aktualnya itu sebenarnya akan lebih kompleks dan optimasi akan lebih panjang programnya. Cuma memang ini hanya sebagai demonstrasi saja bahwa aplikasi dari kalkulus diferensial vektor, konsep untuk memaksimalkan torsi ada apa aja tadi? Ada diferensial, perkalian titik, dan perkalian silang. Baik, sekarang kita akan mempraktekkan perkalian silang pada perhitungan torsi ya. Oke, jadi di sini kita asumsikan bahwa torsi pada motor listrik dihitung dengan P atau posisi rotor pada motor listrik dikalikan silang dengan F atau gaya lilitan. Ya, aslinya sih akan lebih kompleks ya, tapi sekali lagi disclaimer, ini hanya untuk case study saja. Oke, berarti untuk menghitung perkalian silang tinggal kita bikin matriks determinannya. Matriks determinannya adalah, karena cuma dua komponen berarti lebih gampang ya. Nah, udah selesai. Dimana di sini adalah komponen yang X, ini adalah komponen yang Y. Saya kasih petunjuk aja ya supaya kelihatan ya. Saya tambahin seperti ini. Oke, ya sebenarnya sih nggak ada ya, tapi kita bikin supaya ada, supaya lebih gampang dipahami. Ini J seperti ini ya. Yang X yang mana? Ya 3 cm. Yang Y yang mana? Ya 2 cm. Oke. Nah, kemudian tadi sudah dapat nilai I kali B berapa? 0,2 ya. 0,02 sorry. Yaitu I-nya 1 dan B-nya adalah 0,02. Berarti ini 0,02 dan ini 0,02. Oke, selanjutnya gimana? Karena cuma cuma dua komponen dan tidak ada komponen ketiga atau komponen Z-nya, maka kita tinggal melakukan perkalian silang matriks determinan seperti biasa. Yaitu adalah caranya ini kalikan ini dikurangi ini kalikan ini. Oke, jadi kalau saya tulis di bawah ya seperti ini, jadi sama dengan berarti 3 dikali atau dikalinya 0,02 dikurangi 2 dikali 0,02 sama dengan 0,06 dikurangi 0,04 sama dengan 0,02.
dapatlah nilai perkalian silang antara P atau posisi rotor dengan gaya pada lilitan untuk menghitung torsi pada motor listrik sebesar 0,02 Newton cm persegi. Nah, kemudian untuk simulasi saya merekomendasikan MATLAB ya untuk simulasi. Cuma kalau misalkan Anda nggak punya softwarenya, Anda bisa menggunakan MATLAB secara online dari langsung situsnya MathWorks ya. Jadi caranya itu ini saya dari awal aja biar Anda paham ya. MathWorks ya, langsung seperti ini. Kita masuk ke sini. Oke, jadi ini nanti akan ada tampilan seperti ini di layar ya. Nanti Anda tinggal bikin akun di sini. Jadi tinggal bikin akun di MATLAB. Kalau saya sudah punya akunnya. Jadi kalau misalkan sign in, terus nanti Anda sudah punya akun, tinggal bikin masuk sini. Tapi kalau belum punya akun, bikin dulu di sini. Informasinya gampang, tinggal masukkan email Unsika ya. Kemudian nanti tinggal Anda isi aja informasi ya, kayak asal negara dari mana, terus tujuannya buat apa. Tujuannya kita buat belajar ya. Nanti Anda isi aja student gitu ya di situ. Ini karena saya sudah punya, maka saya tinggal masukkan email saya. Seperti ini. Oke. Nah, setelah itu tinggal next. Passwordnya. Ini password sesuai ini ya, sesuai yang tadi Anda bikin di awal ya. Sign in. Oke. Nah, dengan demikian kita sudah punya ini, sudah punya MATLAB versi online ya. Nggak perlu beli atau nggak perlu juga nyewa. Cuma memang ada batasan di sini, kita sudah hanya bisa menggunakan MATLAB selama 20 jam saja satu bulan ya. Nah, namun kan ini kan sudah codingnya sudah saya kasih kan. Nanti Anda tinggal ini aja, tinggal kopas aja dari coding dari saya, atau tinggal tulis ulang, tinggal ketik di sini. Oke. Nah, di sini udah saya tulis ya coding dari saya tadi. Nah, masalah saya masak. Jadi ntar langsung simulasi di sini. Jadi nggak perlu kemudian bingung lagi cara software MATLAB ya. Sudah ada terintegrasi secara online di website Anda masing-masing. Bisa buka dari rumah juga ya. Jadi praktis. Oke. Sudah masuk, masih tunggu ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan environment-nya IDE dari MATLAB. Ya, cuma ini versi online ya. Nanti di awal-awal belum ada kayak gini. Di awal-awal itu belum ada seperti ini, jadi masih kosongan ya. Ini masih kosongan. Nanti Anda pas masuk awal itu langsung klik new, terus pilih script. Nanti pilih script, nanti langsung Anda kopas ya. Program sudah saya kasih tadi di PPT. Ini program yang dari PPT ini udah saya tulis ya langsung ya. Nah, tugas Anda tinggal menyesuaikan bagian ini. Yang ini diubah-ubahin, ada ubah sedikit sih, tapi nggak banyak sih. Jadi gini, di sini ada posisi rotor. Posisi rotor ini Anda ubah sesuai dengan yang Anda inginkan. Kalau Anda inginkan, kalau di sini saya setting 0,03 di X dan 0,0 di Y. Tes lainnya saya ubah jadi 5 ya, terserah sih sebenarnya sih. Kalau pakai yang tadi soal tadi itu 0,02 terlalu kecil, maka saya kasih 5 di sini. Harusnya tadi kan awal kan cuma 1 ya, cuma di sini kan ubah jadi 3 ya, terserah aja. Dan diameter maksimum ini 20. Jadi maksimum diameter motor adalah 20 pada meter ya, maksimum ya. Oke. Kemudian sebenarnya bisa Anda sesuaikan sih. Ya yang make sense saja. Kalau 20 sebenarnya kenapa, supaya kemudian ada hasil lebih kelihatan. Kalau terlalu kecil itu hasilnya kecil banget, hasil perhitungannya. Cuma kalau ini Anda ubah jadi misalkan jadi 10 ya. Misal Anda ubah jadi 10, ini Anda rubah juga dari 10 juga. Kenapa nih? Karena maksimum diameternya di sini. Maksimum diameter jadi 10. Kalau nggak ntar error dia ini. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini itu ya range aja, range 1 sampai 500 dengan stepnya adalah 10. Gitu. Oke. Kemudian ini datanya. Ini nggak usah dipentingkan, ini array, nggak usah saya jelasin ya. Jadi ini array untuk menciptakan array di dalam hasil kita nanti. Ini ada looping untuk for-nya ya. Ada looping untuk for-nya.
Jadi selama dia belum mencapai target, dia tidak akan berhenti. Itu loopnya. Looping itu terus menerus iterasi. Kemudian ini mencetang tabel, ntar ada tabel di sini yang kita bikin di MATLAB-nya. Ya ini pokoknya yang ini nggak usah di urusin ya. Anda cukup urusin yang bagian atas saja yang ini. Sama nanti kalau diameter maksimal berubah, Anda ubah juga yang ini. Ya. Selebihnya anggap aja sama ya, biar nggak bingung. Oke, jadi yang ini sama yang ini harus Anda ubah. Mengikuti apa yang ini? Oke, kalau sudah selesai tinggal Anda run. Nanti di bagian bawah sini akan muncul hasilnya ini. Muncul hasilnya. Jadi seperti ini. Oke, tuh ya. Muncul hasilnya seperti ini. Tuh. Elektrik motor optimasi torsi ke atas lagi deh. Jadi elektrik motor torsinya adalah minus 0,0471 Nm. Artinya Pak, kalau minus Pak, berarti dia arahnya berkebalikan dengan arah kita asumsikan. Kemudian ini ada 10 yang terbesar di sini. Ini tinggal ngitung aja tuh di situ semua ya. Oke. Selesai deh, tinggal nanti Anda taruh hasil ini di tabel. Bisa di Excel, bisa di PPT, terserah aja ya. Oke, itu tugasnya. Nanti di slide selanjutnya akan ada codingnya. Nah, ini adalah program MATLAB ya. Saya tampilkan dalam bentuk besar supaya bisa lebih kelihatan, bisa dikopas ya. Yang Anda ubah yang ini. Yang ini. Terus ini. Yang ini nanti ngikutin yang ini ya. Jadi saya kasih garis saja deh. Anda ubah yang ini. Nah, khusus yang ini itu harus ngikutin yang ini besarnya. Dah itu aja dulu deh ya. Yang lain nggak usah dipikirin, kopas saja, oke? Oke, berikutnya adalah program untuk loopingnya ya. Nggak usah dipikirin kenapa begini, pakai aja dulu ya. Ini looping untuk menghitung perhitungan secara berulang-ulang. Kalau ini adalah program untuk menyimpan hasil perhitungan ini ke dalam sebuah array atau tabel. Oke, seperti itu ya. Ini saya tampilkan lebih besar tulisannya supaya Anda bisa kopas dan bisa ketik ulang di MATLAB online Anda masing-masing. Oke, sudah ya. Saya lanjut ke program berikutnya. Nah, terakhir adalah program untuk menampilkan tabel sekarang. Jadi tabel ini nanti akan muncul di bagian MATLAB-nya ya. Hasilnya nanti Anda tinggal kopas aja ini program ini ke dalam script MATLAB, terus di running ya semuanya. Setelah itu setelah di running akan muncul di bagian window MATLAB-nya. Hasilnya tinggal kopas aja ke Excel atau ke tabel biasa gitu ya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada video studi kasus kali ini. Selamat belajar kelompok, selamat mengerjakan tugas. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.